Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bercerita Beasiswa Unggulan. Kalau di video sebelumnya kita membahas terkait persyaratan umum dan juga persyaratan khusus. Di video kali ini kita akan membahas terkait kelengkapan berkas apa saja yang perlu kawan-kawan siapkan untuk mendaftar beasiswa unggulan di 2023. Di buku panduan halaman ke-8 itu sudah dijelaskan terkait kelengkapan berkas apa saja yang perlu kawan-kawan siapkan untuk mendaftar beasiswa unggulan tahun 2023. Mari kita bahas satu persatu. Jadi untuk di kelengkapan berkas yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, itu KTP. Jadi kawan-kawan, saya rasa kalau sudah masuk ke perguruan tinggi atau kuliah, kawan-kawan pasti usianya ya sudah di atas 17 tahun. Jadi bagi yang belum punya KTP, mungkin bisa disegerakan untuk mengurusnya ke Dinas Pencatatan ke Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil. Jadi kawan-kawan bisa segera untuk mengurus terkait KTP ini. Kemudian kartu tanda mahasiswa. Nah, kalau KTM atau kartu identitas mahasiswa itu khusus untuk mahasiswa ongoing, karena mahasiswa baru angkatan 2023 saya yakin KTM-nya masih belum ada, bahkan PKKMB pun masih belum. Jadi khusus untuk mahasiswa ongoing nanti melampirkan kartu tanda mahasiswa. Kemudian surat penerimaan atau keterangan lulus dari perguruan tinggi. Nah, bagi kawan-kawan mahasiswa baru mungkin bisa menggunakan screenshot SNBP, SNBT, dan Mandiri. Karena saya dulu pernah menggunakan itu dan di halaman keduanya dilampirkan slip pembayaran UKT. Tapi di tahun ini saya tidak terlalu menyarankan kawan-kawan untuk menggunakan hal tersebut. Jadi kalau memang kawan-kawan bersedia dan mau, saya lebih menyarankan untuk kawan-kawan mencoba mengurus ini di dekanat atau direktorat terkait surat penerimaan atau keterangan lulus ini dari perguruan tinggi. Jadi silakan kawan-kawan dimaksimalkan waktunya untuk berurusan di dekanat dan direktorat untuk meminta surat penerimaan atau keterangan lulus ini. Kemudian persyaratan selanjutnya yaitu surat keterangan aktif kuliah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. Jadi untuk surat keterangan aktif kuliah ini kawan-kawan nanti bisa mengurusnya di dekanat, karena di bagian persyaratan khusus kalau tidak salah itu dicantumkan untuk surat keterangan aktifnya minimal ditandatangani oleh dekan. Jadi mungkin bisa diurus ke dekanat. Kemudian khusus juga untuk mahasiswa ongoing ini harus melampirkan kartu hasil studi atau KHS semester 1 dan semester 2-nya, dan juga perlu dicermati untuk indeks prestasi kumulatifnya itu minimal 3,25 dari skala 4. Kemudian yang keempat itu ijazah dan transkrip nilai terakhir. Nah, pada saat di tahun 2020 lalu saya belum menerima ijazah SMK. Jadi waktu itu saya melampirkan surat keterangan lulus yang di situ ada transkrip nilai terakhir saya dan juga scan rapor saya selama 3 tahun atau 6 semester. Jadi kawan-kawan kalau memang ijazahnya belum ada, mungkin nanti bisa diganti dengan rapor dan juga surat keterangan lulus yang ada transkrip nilainya. Kemudian di poin selanjutnya yang menjadi kelengkapan berkas yaitu sertifikat bahasa Indonesia untuk tujuan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Jadi untuk sertifikat bahasa Indonesia itu untuk yang dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian sertifikat bahasa Inggris itu untuk tujuan perguruan tinggi luar negeri. Jadi kalau bahasa Indonesia itu baik Anda di dalam negeri maupun luar negeri itu sertifikat bahasa Indonesia. Tapi kalau Anda perguruan tingginya tujuan luar negeri itu sertifikatnya bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya yaitu rencana studi bagi program magister. Ini khusus untuk kawan-kawan yang S2. Kemudian proposal penelitian disertasi bagi program doktor, ini khusus untuk mahasiswa S3. Kemudian surat rekomendasi dari akademisi atau institusi terkait. Nah, ini banyak ditanyakan oleh kawan-kawan pendaftar beasiswa unggulan, siapa yang harus memberikan surat rekomendasi ini. Nah, untuk surat rekomendasi itu formatnya sebenarnya sudah disediakan oleh beasiswa unggulan, berbeda dengan surat rekomendasi pada umumnya yang mungkin hanya mencantumkan nama dan saya yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada mahasiswa berikut untuk mengikuti program beasiswa unggulan. Jadi formatnya bukan seperti itu, tapi beasiswa unggulan itu sudah memberikan format khusus. Jadi kawan-kawan tinggal menggunakan format itu untuk nantinya mengisi surat rekomendasi.
Nanti kita juga akan bahas terkait surat rekomendasi ini, tips dan triknya di video khusus. Jadi kawan-kawan ikuti terus channel ini, dan di poin terakhir itu surat pernyataan pendaftar beasiswa unggulan. Jadi inilah beberapa poin yang perlu kawan-kawan siapkan berkas-berkas persyaratannya sebelum nanti mendaftar di beasiswa unggulan. Dengan begitu banyak persyaratan yang harus dilengkapi, mungkin kawan-kawan bisa mencicil dari sekarang, seperti misalkan kalau kayak KTM, kemudian KTP, kemudian ijazah, kemudian KHS, itu kan file-file yang sebenarnya sudah ada di tangan kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan maksimalkan untuk mengumpulkan berkas-berkas yang ada dulu, yang belum ada itu nanti dibikin listnya dan tujuan mengurusnya kemana. Jadi kalau misalkan yang mengurusnya ke dekanat, ada misalkan untuk surat rekomendasi, kemudian juga surat keterangan aktif kuliah. Nanti kawan-kawan bisa sekaligus untuk mengurus 2 berkas itu ke dekanat, jadi tidak satu-satu kayak gitu. Mungkin itu terkait video kali ini di kelengkapan berkas beasiswa unggulan tahun 2023. Tetap semangat dan sampai jumpa.